Salam hormat, saya Ibu Maria Guadalupe Pemba SSI, biasa disapa Ibu Lupita Pemba. Saya CGP asal SMA Swasta Katolik Suradikara Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video ini, saya akan membagikan pengalaman pelaksanaan pembelajaran di kelas saya yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Adapun judul materi pembelajaran saya kali ini adalah sistem ekskresi pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran dari rumah, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi manusia serta kaitannya dengan teknologi berdasarkan studi kasus serta memiliki sikap percaya diri, jujur, toleransi, tanggung jawab, gotong royong, dan disiplin. Mari kita saksikan cuplikan video pembelajaran saya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah bisa Selamat pagi, Bu. Senang sekali pagi ini Ibu bisa bertemu lagi dengan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kita langsung saja memulai kegiatan kita pagi ini dengan doa. Ibu minta kesediaan dari Monik ya untuk membuka pertemuan kita pagi ini dengan doa. Jadi pagi ini kita akan memasuki pokok bahasan kita yang baru tentang sistem ekskresi pada manusia. Setiap hari kita makan, minum, kemudian menghirup oksigen. Nah, sudah pasti makanan, minuman, dan oksigen yang diproses di dalam tubuh kita itu akan menghasilkan zat sisa atau yang kita bisa sebut sebagai sampah dari tubuh kita. Nah, mengapa harus dibuang? Karena bahan-bahan sisa ini kalau tidak dikeluarkan atau tidak diekskresikan, maka sampah atau zat-zat sisa metabolisme itu nantinya akan menjadi racun. Disinilah pentingnya sistem ekskresi. Dengan demikian, tubuh kita akan selalu segar dan bugar. Sebagai suatu sistem organ, sistem ekskresi ditunjang oleh organ-organ ekskresi. Organ-organ ekskresi itu ada 4 organ. Yang pertama, ginjal. Yang kedua, paru-paru. Yang ketiga, kulit. Yang keempat, liver atau hati. Baik, itu pengantar dari Ibu. Baik, sebelum kita melakukan diskusi kelompok, semua yang sudah hadir di room ini, tolong sudah mengisi daftar hadir di kolom chat ya. Untuk mengawali kegiatan diskusi kita, Ibu minta izin semua anak-anak yang hadir di dalam room ini untuk menyalakan videonya. Silakan. Oke, terima kasih. Semua mengangkat tangannya dengan jari telunjuk. Oke, tangan kanan, jari telunjuk diangkat atas. Kita akan melakukan kegiatan melukis dengan jari di udara. Kita akan mulai melukis hati. Silakan mulai melukis hati dengan tangan kanan. Oke, hati. Ya, bagus sekali. Sekarang gantian tangan kiri. Melukis hati di udara. Iya. Iya, bagus sekali. Sekarang kembali dengan tangan kanan. Coba gambarkan organ ginjal. Ginjal. Iya. Baik, Ibu lihat ginjal kalian gambar seperti kacang merah atau kacang brenebon ya. Bagus sekali. Kemudian kita ganti tangan. Kita gambar ginjal dengan tangan kiri. Iya. Ginjal dengan tangan kiri. Bagus sekali. Sekarang coba menulis dengan kepala. Kita tulis kata hati. Pertama kita mulai dengan huruf H. Bagus sekali. Kedua huruf A. Bagus. Ketiga huruf T. Bagus. Keempat huruf I. Terima kasih untuk semuanya. Bagaimana? Apa yang dirasakan? Ada yang bisa menceritakan? Lucu. Ya, Merasa sehat. Ya, Chandra merasa lucu. Merasa lucu, Ibu. Ya. Seru, Ibu. Ya, seru, bagus. Ada yang sehat. ingin menyampaikan lagi? Sehat, baik. Oke, karena kita sudah merasa sehat, merasa segar, maka hari ini kita bisa segera mulai untuk menjalankan diskusi kita. Kepada semua kelompok untuk tinggalkan room dan berdiskusi di luar room selama 20 menit. Kemudian kita semua masuk kembali ke room ini untuk mendengarkan laporan hasil diskusi dari teman-teman yang sudah bekerja selama 20 menit. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan melaporkan studi kasus kami dengan melihat pada video yang sudah dibagikan.
Untuk nomor 1 dan 2 akan dilaporkan oleh teman saya Ade. Pertanyaan pertama, informasi atau fakta apa sajakah yang ditemukan dalam tayangan video di atas? Pola hidup yang toksik atau tidak sehat akan sangat mempengaruhi kesehatan organ tubuh, baik dalam jangka panjang maupun pendek. Pertanyaan kedua, apa saja hal menarik yang ditemukan dalam tayangan video tersebut adalah bahwa sebagian hal-hal yang sangat relevan dengan kehidupan kita atau bahkan kita lakukan sendiri nyatanya merupakan bagian dari pola hidup yang tidak sehat. Misalnya, seperti merokok juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan serta kanker paru-paru. Pola hidup seperti ini apabila dilakukan secara terus-menerus dapat berakibat pada kematian. Nomor 5, ide atau gagasan atau strategi apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang terjadi pada organ ekskresi tubuh yang dibahas dalam video tersebut. Itu yang pertama adalah mengonsumsi air putih yang cukup, lalu mengatur pola makan yang baik dan sehat. Yang ketiga tentu saja istirahat yang cukup, lalu rajin berolahraga, serta tidak merokok dan meminum minuman alkohol. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya Kamelian Sadara bersama teman saya Indra Lai dan Salvanaga akan mempresentasikan jawaban kami berdasarkan video berjudul Virus Corona dapat infeksi organ vital tubuh. Pertanyaan pertama, informasi atau fakta apa sajakah yang kalian temukan dalam tayangan video di atas? Pertama, gejala infeksi virus corona bisa bermacam-macam. Salah satunya, berdasarkan riset di University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Jerman, virus corona dapat ditemukan di berbagai organ seperti ginjal, jantung, otak, hingga hati. Diketahui, COVID-19 dapat memicu terjadi pembentukan gumpalan darah. Gumpalan darah ini tak hanya dapat meningkatkan risiko stroke, tapi juga penyumbatan pada ginjal yang akan mempengaruhi sistem kerja ekskresi pada ginjal. Pertanyaan kelima, ide, gagasan, atau strategi apa sajakah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang terjadi pada organ ekskresi tubuh yang dibahas dalam video tersebut? Yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran untuk menjaga kesehatan kulit. Keempat, mengonsumsi air putih yang berguna bagi seluruh tubuh. Yang kelima, istirahat yang cukup juga dapat membantu kulit melakukan penjagaan terhadap sel dan jaringan. Yang keenam, menjaga ginjal dimulai dari pola makan yang sehat. Yang ketujuh, hindari konsumsi alkohol karena alkohol memiliki sifat panas yang dapat merusak ginjal. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video petualangan menuju lapisan dalam kulit. Informasi yang kami temukan dalam video tersebut. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis melindungi tubuh dari bakteri dan cedera. Epidermis dilengkapi keratin. Dalam epidermis terdapat limfosit. Limfosit bertugas melawan bakteri dan mikroba yang berhasil melewati pelindung luar. Bagian bawah epidermis terdapat melanosit dan dapat mengubah sinar matahari menjadi vitamin D. Keringat muncul dari dermis. Keringat bau karena bersatu dengan bakteri kulit. Dalam dermis terdapat fagosit yang melawan bakteri. Dalam hipodermis terdapat lemak. Lemak menghasilkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Kulit juga memiliki kemampuan regenerasi. Saya akan menjelaskan bagian nomor 2 dan 3. Apa saja hal menarik yang kalian temukan dalam tayangan video tersebut? Yang pertama, ternyata keringat tidak berbau. Yang kedua, setiap bagian atau lapisan kulit memiliki pelindung masing-masing. Ini berarti bakteri akan sangat kesusahan masuk lewat kulit. Nomor 5, ide atau gagasan atau strategi apa sajakah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang terjadi pada organ ekskresi tubuh yang dibahas dalam video tersebut? Untuk gangguan jerawat, dapat diatasi dengan menjaga kebersihan kulit, yakni rajin cuci muka, penggunaan kosmetik yang tidak berlebihan, dan mengurangi konsumsi makanan yang berlemak. Untuk gangguan biang keringat, dapat diatasi dengan pemberian bedak dan salep yang mampu mengurangi rasa gatal. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan studi kasus dengan judul Kenapa Ada Jerawat yang Susah Sembuh. Pertanyaan pertama, informasi atau fakta apa sajakah yang kalian temukan dalam tayangan video tersebut? Jerawat dapat dibagi menjadi 3, yakni jerawat ringan, jerawat sedang, dan jerawat berat. Ide atau gagasan atau strategi apa sajakah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang terjadi pada organ ekskresi tubuh yang dibahas dalam video tersebut? Yang pertama, kenali permasalahan kulit terlebih dahulu. Yang kedua, bisa berkonsultasi ke dokter yang tepat. Kemudian, tetap menggunakan facial dan peeling untuk mengangkut sel kulit mati. Berikutnya, menghindari penggunaan krim yang beli di pasaran atau yang tidak ada nomor BPOM. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kali ini kelompok kami akan menjawab pertanyaan diskusi mengenai video seperti apa kehidupan di tahun depan jika udara menjadi tidak layak untuk dihirup. Yang pertama, informasi atau fakta apa sajakah yang kalian temukan dalam tayangan video di atas? Yang pertama, masker gas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wajah setiap orang di muka bumi, dan masker gas akan didesain seperti helm yang berdampak pada penurunan kualitas pendengaran manusia. Nomor 3,
Hal apa sajakah yang dapat kalian pelajari dari tayangan video tersebut jika dikaitkan dengan kerja sistem ekskresi kita? Penggunaan masker gas akan membuat kita sulit bernafas dan tidak akan ada oksigen bersih yang bisa keluar masuk, sehingga imun kita cepat menurun. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada sistem ekskresi manusia. Salah satunya adalah paru-paru karena kurangnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika kesehatan organ dalam terjamin, maka tubuh pun akan siap melawan virus seperti COVID-19 yang sedang melanda bumi ini. Baik, nomor 5. Ide atau gagasan apa sajakah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang terjadi pada organ ekskresi tubuh yang dibahas dalam video tersebut? Untuk mengatasi gangguan kesehatan organ ekskresi tubuh, kita dapat menggunakan alternatif paling gampang, yaitu menanam pohon, agar pasokan oksigen dan dari udara bersih terpenuhi agar hal internal yang terjadi dalam tubuh bisa berjalan lancar. Ya, kita beristirahat sejenak. Kita atur posisi duduk kita dengan tegak, tidak membungkuk. Tangan kita diletakkan di atas kedua paha. Ya, atur posisi tubuh rileks. Kita coba tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan kembali. Kita ulangi sampai dengan 10 kali. Silakan bisa dimulai, kita tarik nafas dalam-dalam. Kemudian kita hembus kembali. Ya, yang terakhir, tarik nafas dalam-dalam kembali dan hembuskan kembali. Iya. Bagaimana rasanya, sudah lebih baik? Lebih baik, Ibu. Lebih sehat. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi Chandra. Kami dari kelompok 6 atas nama Maria Chandrayani Bainai, Maria J. Nislatigi Siraja, dan Monica Grace Ariadne. Kami akan mempresentasikan mengenai waspada bahaya pelemakan hati. Nomor 1, informasi dan fakta apa sajakah dalam tayangan video di atas? Yang pertama, hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam tubuh manusia dan termasuk sebagai alat ekskresi. Yang kedua, fungsi hati. 1, sebagai detoks, yaitu membuang racun dari dalam tubuh. Yang kedua, memusnahkan bahan toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh. 3, menghasilkan protein. 4, memudahkan sistem pencernaan. 5, mempertahankan tenaga dan menyeimbangkan kolesterol dalam tubuh. Informasi yang ketiga adalah tentang fatty liver atau perlemakan hati. Perlemakan hati adalah penyakit yang terjadi karena lemak menumpuk yang jika didiamkan bisa memicu radang dan kerusakan hati. Nomor 3, hal apa yang dapat kalian pelajari dari tayangan jika dikaitkan dengan kerja sistem ekskresi? Hati berkaitan erat dengan sistem ekskresi. Hati berfungsi untuk mempertahankan tenaga dan menyeimbangkan kolesterol tubuh. Kolesterol diproduksi di hati. Jika kolesterol jahat lebih besar dari kolesterol baik, maka bisa memicu penumpukan lemak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang jaga kesehatan ginjal dengan konsumsi makanan sehat. Pertanyaan pertama, informasi atau fakta apa sajakah yang kalian temukan dalam tayangan video di atas? Yang pertama, minum air dengan cukup dapat membantu mencegah penyakit ginjal, namun jika kebanyakan minum air bisa menyebabkan overhidrasi. Yang kedua, kembang kol adalah salah satu makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi karena mengandung kalium, natrium, dan fosfat yang rendah dapat mengurangi gangguan pada ginjal. Nomor 2, hal menarik yang kami pelajari adalah mengenai makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh penderita ginjal. Makanan yang mengandung kalium yang tinggi seperti jeruk, alpukat, anggur, dan mangga. Lalu makanan yang mengandung fosfat seperti susu, keju, coklat, dan telur. Makanan-makanan olahan yang diawetkan juga sebaiknya harus dihindari oleh penderita ginjal karena mengandung banyak natrium yang tinggi. Gagasan yang bisa kita lakukan adalah dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, pantau berat badan, minum banyak cairan, jangan merokok, dan menghindari minuman-minuman beralkohol. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya dan Indra Lodo akan mempresentasikan hasil diskusi terkait studi kasus kami pada pagi hari ini, yaitu teknologi ESWL untuk pemecahan batu kandung kemih tanpa operasi. Nomor 1, informasi atau fakta apa sajakah yang kalian temukan dalam tayangan video tersebut? Adanya penyakit atau gangguan batu kencing yang mana disebabkan oleh suatu batu kandung kemih yang menyumbat saluran kencing. Yang membuat hal ini menarik adalah karena menurut penjelasan Dr. Wikan Kurniawan, selaku dokter spesialis, alat-alat tersebut sangat baik untuk digunakan dalam proses penanganan. Dan menurut kami tidaklah sulit karena juga melakukan prosedur ini tanpa operasi atau non-invasif. Nomor 5,
Ide atau gagasan atau strategi apa sajakah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang terjadi pada organ ekskresi tubuh yang dibahas dalam video tersebut? Sering minum air putih, tidak mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, gula, atau garam secara berlebihan, tidak sering menahan saat akan buang air kecil, dan rutin pemeriksaan mampu mencegah dan mengurangi risiko batuk kencing. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya bersama teman saya Rino dulu ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video yang kami tonton. Soal nomor 1, informasi atau fakta apa sajakah yang kalian temukan dalam tayangan video tersebut? Luka bekas jerawat atau bopeng dapat dihilangkan dengan darah dari tubuh kita sendiri yang akan diproses dalam teknologi PRP atau platelet rich plasma dan derma roller. Yang kedua, teknologi laser erbium dapat merangsang sel-sel kulit baru untuk tubuh. Ide, gagasan, atau strategi apa sajakah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang terjadi pada organ ekskresi tubuh yang dibahas dalam video tersebut? Gagasan atau strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, mengurangi makanan-makanan yang berlemak. Kedua, tidak menggunakan kosmetik yang berlebihan. Ketiga, mengonsumsi buah-buahan dan menjaga aktivitas tubuh. Bapak Ibu senang sekali kalian sudah berusaha untuk melaporkan hasil diskusinya dengan baik. Bagaimana bisa menjaga kesehatan organ-organ ekskresi? Salah satunya adalah dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Ya, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, rajin berolahraga. Nah, itu prinsip-prinsip baik yang kita bisa, atau kegiatan-kegiatan baik yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum kita melakukan doa penutup, Ibu ingatkan bahwa setiap kali selesai mengikuti les biologi, kita mengisi jurnal diri, ya. Jadi jurnal diri ada di Classroom, silakan kalian mengisi jurnalnya. Untuk menutup pertemuan ini, Ibu meminta kesediaan dari Salvanaga untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan beberapa cuplikan video pembelajaran di kelas saya. Selanjutnya saya akan membagikan hasil refleksi saya. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang saya usahakan dalam proses pembelajaran saya kali ini, yaitu yang pertama adalah pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus dengan menggunakan teknik melukis di udara dengan jari dan kepala, kesadaran sosial, keterampilan berempati dengan menuliskan pengalaman bekerja bersama di dalam kelompok, dan melakukan teknik mengidentifikasi emosi menggunakan roda emosi yang dikombinasikan di dalam jurnal diri. Selanjutnya, keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting, resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menggunakan teknik mengenali situasi menantang di dalam studi kasus. Adapun kompetensi kesadaran diri dalam bentuk teknik meditasi stop, saya kombinasikan dengan jurnal diri. Bagaimana perasaan dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah melakukan pembelajaran sosial emosional? Perasaan saya yang pertama senang dan kagum, karena saya dan anak-anak dapat merasakan manfaat positif dari teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang telah kami gunakan bersama di dalam proses pembelajaran, yaitu tubuh kami menjadi lebih rileks dan pikiran kami menjadi lebih fokus dan bersemangat untuk menjalani proses pembelajaran. Pembelajaran apa yang saya dapatkan dari pelaksanaan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan? Yang pertama, saya lebih mampu menyadari dan mengelola emosi dalam berperan sebagai guru. Yang kedua, saya dan murid-murid dapat berlatih bersama menggunakan teknik-teknik PSE. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas menjadi lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan bagi murid-murid. Nah, perbaikan apa yang perlu saya lakukan ke depan terkait proses pembelajaran tadi adalah lebih mendalami lagi tentang teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang lebih bervariasi untuk dapat diaplikasikan di dalam proses pembelajaran di kelas saya. Terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan tayangan video saya kali ini. Tetap bersemangat sekalipun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Salam guru penggerak, merdeka belajar.